2 bulan deh kayak aku benar-benar udah confidence. 2 bulan aku benar-benar confidence, udah benar-benar kayak aksennya aku udah dapat banget. Ini menurut aku ya, nggak tahu orang lain. Terus Halo Kak Vicky, hai semuanya, halo apa kabar? Sehat? sehat Kak, halo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya, luar biasa banget bisa ketemu sama Kak Vicky langsung. Biasanya aku cuma lihat di media sosial ya. Thank you, thank you. Iya, Sehat-sehat ya semuanya. Buset, ramai banget. ya luar biasa banget. Kita semua antusias banget ketemu sama Kak Vicky. Aku juga pribadi luar biasa bisa dikasih kesempatan udah bisa ngobrol sama Kak Vicky. Thank Gimana you. Kak Vicky, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alia? Ya, alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah baik-baik. Baik Ya, aja. Thank you. begini loh Kak Vicky, kita Hmm, berbicara mengenai bahasa nih. Aku yes. pernah dengar bahasa itu adalah jati diri seorang bangsa. Bahasa itu adalah karakter dari seorang pribadi pemuda dan pemudi. Menurut Kak Vicky, di sini bahasa itu penting nggak sih? Kalau menurut aku ya penting banget ya. Soalnya bahasa itu, misalnya nih kita ngomong sama orang aja itu kan benar-benar harus merhatikan bahasa. Kalau nggak kita bisa saat pertama kayak menyinggung mereka, kedua kita bisa bertindak nggak sopan, yang ketiga dalam bisnis juga bahasa itu berpengaruh banget. Bisa-bisa bisnis itu gagal hanya karena bahasa itu tadi. So sepentingnya itu banget sih bahasa itu. Dan dari bahasa juga orang bisa mungkin menilai kita kali ya. Misalnya kita ngomong dari bahasa kita orang bisa menilai, oh ini orangnya begini nih, bahasanya sopan baik. Tapi kalau di luar itu semua, ya maksud itu kan ibaratnya kayak cara cara kita berbahasa ya, tata kita berbahasa. Tapi kalau misalnya bahasa itu sendiri, bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, atau bahasa yang lain-lain, tergantung orang sih sebenarnya, tergantung orang. Tergantung pekerjaannya, tergantung dia mau tinggalnya di mana. Tapi overall, I think kayak bahasa itu ya penting sih. Terutama ya bahasa Indonesia, of course lah ya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, gimana kita mau tinggal di Indonesia? Yang kedua adalah bahasa Inggris. Kalau kita misalnya kayak mau keluar negeri, ataupun di sini juga kadang-kadang ya nggak kadang sih, kayak di semua mata pelajaran, mata kuliah udah ada bahasa Inggris gitu kan. Jadi kalau menurut aku, bahasa bahasa itu ya penting banget. Especially Indonesian and English. Ya, jadi sangat luar biasa dan sangat penting patut digarisbawahi bahwa bahasa itu penting baik kita sebagai mahasiswa ataupun umum ya. Nah, di sini karena kita semua tahu jejaknya Kak Vicky nih ya, yang jago bahasanya. Nah, Amin, Kak amin, amin, Vicky, amin. ya semoga nambah bahasanya ya. Ya, Kita amin, senang pengen banget banget. melihat kontennya Kak Vicky. Oh Thank iya, you. aku mau nanya nih Kak Vicky, Oke. apa awal seorang Kak Vicky ini mengenal dan belajar bahasa? Awalnya itu dulu tahun 2018 yang benar-benar kayak nemuin kalau wah aku suka bahasa nih gitu. So 2018 itu gap year, bener nggak sih namanya gap year? Kayak 1 tahun tuh nggak ngapa-ngapain di rumah, makan jadi beban orang tua, bener ya? Nggak semua sih, nggak semua. Tapi aku dulu ya, jadi beban. Mungkin kalau kalian kayaknya nggak deh, soalnya ini milenial udah jago-jago semua nih kayaknya, pintar-pintar, cakep. Oke, jadi dulu jadi suka nonton YouTube. Nah, pas 2018 itu baru kayak benar-benar tertarik sama bahasa Inggris. Bukan bukan berarti kayak dulu tuh bodoh-bodoh banget bahasa Inggrisnya. Enggak, ya enggak juga sih. Cuman 2018 benar-benar tertarik sama bahasa Inggris. Terus kalau nonton YouTube, apapun hiburan, apapun nonton yang hiburan, informasi apapun itu semuanya kalau bisa dalam bahasa Inggris kalau dulu. Nah, nggak sengaja itu ketemu sama salah satu konten di YouTube yang namanya itu FKH Fajar. Jadi dia itu buat konten Omni TV ngomong sama orang luar. Aku ngelihatnya itu kayak benar-benar menarik sih. Soalnya dulu itu kayak Omni TV itu apa ya? Sesuatu yang kalau aku bilang tuh kayak negatif gitu sih. Benar nggak sih? Kalau kalian mungkin tahu juga dulu kayak Omni TV, ya ampun apa sih main Omni TV tuh negatif, banyak yang nggak jelas, banyak yang aneh-aneh dan sebagainya lah. Tapi kayak di kontennya itu aku ngeliat kayak positif gitu loh, udah bisa berbahasa Inggris, ngomong sama orang luar, aku akhirnya kayak tertarik gitu kan. Jadi aku cobain Omi TV, ya awalnya kayak ketemu sama orang-orang yang berbahasa Inggris dan sampai akhirnya ketemu sama orang Romania. Dia tuh mulai tuh
ngobrol-ngobrol, dia baik banget orangnya, akhirnya dia ngajarin aku bahasa Romania, besoknya aku langsung belajar bahasa Romania. Dan terus ketemu orang Rusia, belajar lagi, ketemu orang Spanyol, belajar lagi. Intinya itu sih, ketemu-ketemu orang-orang dari luar sana, terus dia nyobain ngomong pakai bahasanya dia, dan aku kayak benar-benar tertarik, that's it, aku besoknya kayak, atau langsung aja belajar sama itu orang, atau juga belajar sendiri. Kayak gitu sih. That's the start. That's the very beginning. Iya, sorry ya tadi. Ya ampun, makanya Alia mana ya? Kok hilang? Iya kayak gini biasanya. Padahal nggak hujan-hujan banget gitu. Mm-mm. Ya, gini Kak, selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia bahasa nih. Ya, Hal apa yang membuat Kakak jatuh cinta dengan bahasa asing? kalau dengan bahasa asing itu apa ya? Kedengarannya gitu loh. Maksudnya kok kedengarannya apa ya? Accentnya, logatnya yang pertama, terus kayak terdengar gitu loh. Kayak bahasa Spanyol, bahasa Perancis gitu kan enak banget dengarnya. Cuma kalau bahasa Perancis kayaknya agak lebih susah daripada bahasa Spanyol, makanya aku belajar Spanyol dulu. Kalau Rusia sama, aku juga suka banget sama itu bahasa, enak banget ngedengerin orang ngomong, terus juga logatnya enak banget. Kalau Romania apa ya? Hmm, sama sih, kayak nggak tahu, kayak seneng aja gitu. Nggak tahu yang kayak membuat benar-benar suka. Maksudnya kalau bahasa yang populer kan banyak ya, kayak bahasa Mandarin, bahasa Jerman, Belanda, itu yang populer yang banyak orang belajar. Cuman aku senang sih dengar dengar bahasa Mandarin, senang. Cuma kalau bahasa Belanda belum terlalu sering dengar, jadi nggak tahu. Jerman juga senang, cuma belum aja, mungkin nanti. Jadi belum gitu. Tapi ya yang buat aku senang sama bahasa itu logat, aksen, dan ya gimana suka ngedengerin orang-orang dari sana itu ngomong. That's why. Gitu sih. Oke, jadi berawal dari suka ya, Ya, maka kita mempelajari bahasa. Nah, karena bahasa yang kakak pelajari itu cukup banyak nih kak ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. oke. Itu antara bahasa satu dengan bahasa yang selanjutnya itu biasanya rentang waktu kakak belajar tuh berapa lama, dan boleh nih kasih tips and triknya nih buat teman-teman sahabat milenial, gimana sih cara belajar bahasa supaya secepat dan sebanyak itu gitu kak. Oke. Kalau ngomongin belajar bahasa sampai kapan bisa, kayaknya kita sampai sekarang aja kadang kita masih belajar bahasa Indonesia gitu ya kan. Jadi kalau misalnya untuk belajar bahasa kayaknya sampai terus sampai tahun-tahun, bertahun-tahun lah intinya ya. Berapa lamanya nggak tahu. Cuman kita garis bawahi, kita bisa percaya diri, kita bisa ngomong sama orang luar, ya setidaknya yang umum dia bisa ngerti kita, kita bisa ngerti dia. Kalau itu ya tergantung bahasanya juga. Kalau bahasa Rusia itu sekitar dulu berapa ya? 2 bulan deh, kayak aku benar-benar udah confidence. 2 bulan aku benar-benar confidence, benar-benar kayak aksennya aku udah dapat banget. Ini menurut aku ya, nggak tahu orang lain. Terus dari orang-orang yang berbahasa Rusia juga ngomong, ya bagus ya bahasa bahasa Rusia kamu bagus, aksennya bagus. Terus juga aku benar-benar ngerti banget apa yang mereka ngomong, benar-benar udah jelas gitu loh. Karena pas masih sebelum-sebelumnya kayak ya dengar orang Rusia ngomong kayak apa ya, kumur-kumur apa sih. Kan kayak ya gitulah pokoknya, ngerti lah ya maksudnya ya. And kalau bahasa Spanyol itu lebih mudah. Pertama, karena hurufnya yang pertama sama dengan kita Latin. Yang kedua, itu logatnya dan cara pengucapannya nggak terlalu berbeda juga. Dalam segi grammar juga nggak terlalu susah. Jadi kalau bahasa Spanyol itu kayak berapa ya? Ya 2-3 minggu atau sebulan kayaknya. Soalnya aku pernah itu ada buat kontennya waktu itu 7 hari belajar bahasa Spanyol. Jadi kayak bahasa Spanyol lebih fokus daripada bahasa Rusia awal-awalnya. Jadi kayak lebih cepat mungkin. Karena apa namanya buat konten jadi harus benar fokus gitu kan. Terus apalagi ya? Romania kayak sama sih. Romania kayaknya berapa ya? Oh ya, fun fact itu Romania aku belajar pas itu kan itu bahasa yang pertama kali aku pelajari ya itu 7 hari dulu maksudnya 7 hari aku belajar kayak seminggu terus aku udah stop karena apa aku jumpa bahasa Rusia jadi aku udah nggak pernah belajar lagi sampai sekarang. Jadi kalau untuk bahasa Romania ya itu 7 hari, cuma kayak kalau sekarang ngomong ya masih bisa alhamdulillah itu sih. Luar biasa banget ya. Itu 7 hari loh teman-teman belajar satu bahasa asing gitu. Luar biasa banget ya Kak Vicky.
Thank you, Kak. Lalu Kak, lantas di sini hubungannya mengenai pendidikan dengan berbahasa asing itu menurut Kak Vicky ada nggak sih? Ya, kalau kayaknya ya jelas ada ya. Soalnya apalagi sekarang yang udah zamannya kayak teknologi semua, kita bisa dapat informasi apapun dari teknologi gitu kan. Dan kita nggak bisa hanya kayak dalam bahasa Indonesia doang, karena banyak banget tuh informasi atau pembelajaran itu dalam bahasa Inggris, bahasa Spanyol ada nggak ya? Belum tahu sih. Ya pasti ada juga. Cuma bahasa Inggris yang udah kayaknya, waduh, bahasa Inggris kan sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, padahal itu informasi yang penting banget. Waduh, itu bisa sayang banget sih. Dan dalam pendidikan apalagi ya, kalau misalnya juga mau keluar negeri, kuliah gitu kan harus pakai bahasa Inggris, nggak mungkin dong kita ngomong bahasa Indonesia. Terus kalau aku lihat yang apa ya, yang paling apa sih namanya gede impact-nya kayaknya di dalam pendidikan itu sih kalau menurut aku. Ya, Oke, jadi bahasa itu penting juga dalam segi pendidikan, apalagi era semakin maju, teknologi juga udah mulai semakin meningkat, otomatis dalam segi berbahasa juga harus kita tingkatkan ya. Meskipun ngapain sih kita belajar bahasa kayak tadi Spanyol kah, apakah, karena kita nggak tahu masa depan nanti. Toh kalau belajar juga nggak akan ada ruginya, karena ilmu nggak akan berat di bawah benar ya. banget, benar banget, benar banget. Mungkin Berarti kalau dari aku pribadi, pertanyaan terakhir nih dari aku, mungkin dari teman-teman mau ada yang mau bertanya nih, pasti banyak banget di kolom chat. Ini Kak, karena tadi bahasa itu penting, tapi kan kita juga punya yes. bahasa sendiri nih, bahasa Indonesia. Cara Kak Vicky untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke teman-teman Kak Vicky di luar sana yang tentunya bukan dari warga negara Indonesia itu kayak gimana sih Kak? Oke, jadi itu eh, ini nggak setiap kali juga sih, tapi most of the time, misalnya aku ngomong sama orang luar itu pasti kayak misalnya nih ngomong bahasa Inggris dulu, santai-santai dulu ngomong bahasa Inggris, terus tanya kalau di negara kamu pakai bahasa apa sih? Itu adalah sesuatu yang paling aku senang sih. Misalnya, eh, oh di bahasa aku pakai Kroasia, coba deh bareng, aku pengen denger gitu. Ya udah dia cobain, wah gitu ya. Terus dia otomatis pasti nanya, kalau kamu dari mana? Oh aku dari Indonesia, boleh nggak cobain gitu. Oh iya bahasa Indonesia tuh kayak gini nih. Terus aku ngomong apa kabar, nama kamu siapa, atau yang kayak aku ngomong yang kayak cepet-cepet awalnya biar kayak ya ampun lama pelan-pelan dong deh gitu, diseru-seruin gitu loh. Jadi kayak nggak langsung misalnya nih ketemu orang luar negeri, uh, hey, oh aku mau ajarin kamu nih bahasa Indonesia, wah jangan gitu kan. Maksudnya jadi caranya tuh memang harus enak juga kan, biar dianya juga nyaman gitu loh. So ya kayak gitu sih cara aku buat ngenalin bahasa Indonesia. Terus aku pernah juga nggak bahas aja sih, pernah juga ngenalin budaya kita. Contoh aku pernah pakai batik kayak gitu-gitu ke luar negeri kayak terus lihat bagus nggak sih baju aku, wah keren keren kayak gitu-gitu sih. Ya, itulah caranya. Iya, keren banget sih. Jadi kita tuh mengenalkan bahasa sendiri dengan cara kita pribadi gitu ya, enggak secara memaksa gitu, tapi mengikuti alur gitu ya. Ya benar. Karena gini loh, apa ya misalnya kita benar apa ya kayak buat dia senang terus dia tahu tentang kita masih nanti misalnya dia ketemu sama temannya tadi aku ketemu orang Indonesia loh di Ome TV seru banget dia ya gini 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 nah kan jadi ke apa ya ke promosi lagi nih oh orang Indonesia ternyata ramah-ramah terus bahasanya begini gitu sih. Ya, betul juga. Jadi orang luar tuh mengenal Indonesia tuh dengan feedback yang benar-benar ramah dan baik ya, kalau kayak gitu jatuhnya. Ya, Nah, kasih Kak Vicky. Mungkin dari teman-teman sahabat milenial di sini Kak udah penasaran banget mau nanya sama Kak Vicky. Aku kasih 3 pertanyaan dulu deh ya Kak untuk boleh teman-teman boleh. sahabat milenial yang mau nanya. Di sini ada, aku kasih kesempatan buat yang on cam dulu ya. Ada Kak Merianti. Halo Kak Merianti. Marianti, where are you? Silahkan. Iya. Oh, Halo, hey hey, apa kabar? alhamdulillah baik. Tapi apa kabar? Alhamdulillah sehat dong. Ya, eh aku mau nanya nih Kak soal ini kan Kak Vicky sekarang kan belajarnya tuh bahasanya bahasa luar negeri itu. Hmm. Nah, ada nggak sih orang Indonesia gini yang ngejudge Kak Vicky belajarnya kok bahasa bahasa Inggris mulu di daerah di Indonesia sendiri?
kok nggak dipelajari gitu. Bahasa daerah kita kan ada berbagai macam provinsi nih. Ada nggak sih yang kayak gitu, Kak? Salah satunya kamu kali. Bercanda. Nggak apa-apa. Itu ada sih, lumayan banyak juga. Waduh, bahasa ini orang apa namanya, ngomongnya bahasa luar mulu, bahasa daerahnya bla 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 bla. Itulah banyak. Ya ampun, kayak mereka tuh emang tahu ya yang aku lakukan 24 jam gitu loh. Kayak kalau bahasa daerah yang aku bisa ya bahasa, ada yang tahu nggak? Kamu tahu? Kamaranti tahu? Enggak, ya bahasa daerah sendiri, bahasa Jawa, tahu nggak? No, kalau aku bisa bahasa Minang, bahasa Padang, Minang. Oh, Padang. Ya, tapi kalau bahasa Jawa itu aku punya teman dekat banget itu dia orang Jawa. Kadang-kadang kalau misalnya lagi santai atau lagi di mobil ya, kadang-kadang kita pakai bahasa Jawa. Dan kalau aku nggak ngerti itu aku kadang nanya dia, mana dia? Dia lagi di luar sih, kalau nggak bisa nanya kan. Atau enggak kemarin aku dari Bandung, terus kayak nanya-nanya, kalau misalnya di sini tuh abangnya apa ya gitu-gitu. Karena aku benar-benar seneng banget gitu, tahu-tahu yang kayak begituan. Oh, berarti itu halus ya, berarti itu kasar ya, karena ada itu-itunya juga kan. But still, kayak orang-orang ya pasti ada yang kayak begitu. Karena yang mereka lihat kan yang ada di konten doang kan ya. Iya. But it's okay. That's okay. Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih, Kak. Iya. Ya, terima kasih Kak Marianti. Terima kasih Terima kasih juga Kak untuk Fajanya. Kak Vicky. Aku mau kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di kolom chat buat bertanya. Di sini apa ya? Aku pilih ada dari Kak ini ya, Kak Halila. Halo Kak, banyak yang bilang kalau dalam percakapan sehari-hari grammar itu nggak penting. Apalagi sekarang banyak bahasa asing. Menurut Kakak, sepenting apa sih penggunaan grammar dalam kehidupan sehari-hari? Benar penting apa enggak terlalu? Oke. Kalau untuk kehidupan sehari-hari ya, buat ngobrol, buat beli somai, buat beli tahu sebelah dan lain-lain sebagainya, grammar no, nggak penting. Karena kalau untuk kehidupan sehari-hari yang kita butuhkan apa? Orang ngerti kita ngerti orang. Ya. Kalau kita ngomongin penting atau enggaknya, nggak penting. Tapi grammar itu bagus gitu loh. Kalau misalnya grammarnya bagus ya bahasanya jadi makin lebih perfect. Dan kalau misalnya ngomong ke orang yang misalnya kita ngomong ke anggap aja yang kayak orang penting atau kita dalam berbisnis, wah kalau grammarnya jelek kan ya nggak banget lah gitu, bakal di cancel. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari kayak yang aku bilang tadi, beli tahu sebelah dan lain-lainnya, somai, kayaknya nggak sepenting itu deh grammar. Jadi it's okay kalau misalnya bahasa Inggrisnya atau bahasa Rusianya atau bahasa Spanyolnya grammarnya masih salah-salah, which yang kayak aku juga kadang-kadang masih salah. That's okay. Kayak aku ngobrol di Oma TV, nggak ada tuh kalau misalnya yang salah grammar. Oh, kamu grammar salah, aku udah nggak mau lagi nih ngomong. Baik. Nggak pernah. Jadi ya, buat kalian, aku tahu sih, kayak banyak yang takut ngomong karena takut salah. Dan itu salah apa? Grammar. Kebanyakannya kan. Dan nggak perlu takut sih. Yang pertama karena apa? Kita bukan native speaker-nya, kita belajar. Yang kedua karena juga itu bukan sepenting itu kalau kita ngomong kehidupan sehari-hari. Itu kalau saat belajar bahasa yang penting metodenya sih. Metodenya itu yang paling fun menurut kalian. Nah, ya. Harus metode yang paling fun. Dan kalau bisa jangan punya satu. Karena kalau misalnya cuma punya satu metode bakal bosen kalau gitu-gitu terus. Ya.